Antara langit dan bumi, ada keheningan. Yuan Tiandi tetaplah Tiandi itu, dan semua mata tertuju padanya saat ini. Tetapi di mata Kaisar Yuan Tian, hanya ada permaisuri yang hidupnya dicekik oleh senjata kekaisaran, dan hanya wanitanya. Paman Tuan, aku berhutang nyawa padamu, Tuan Yue. Retak. Batu Dewa Bulan Yin dihancurkan dengan keras oleh Kaisar Yuan Tian, dan dalam waktu singkat, dia melihat bayangan Dewa Raja Dewa Bulan Yin secara bertahap menghilang. Raja Dewa Bulan Yin memandang Kaisar Yuan Tian dengan mata dingin, dan ada kemarahan dan keengganan di mata para dewa yang memantulkan sinar bulan dan mengabaikan 10.000 ras. Dia bisa mengerti mengapa Yuan Tiandi memilih cara ini. Namun, bukan berarti ia mendukung hal tersebut. Bagaimana dengan Heiju yang mendukungnya ke puncak Kaisar Surga? Bagaimanapun, itu adalah semut yang didapat yang tertangkap dengan kelemahan dan mengungkapkan bentuk aslinya. Qin Yichan sangat sabar, begitu pula Yao Yue Kong. Sampai bayangan Dewa Raja Yue Yin benar-benar hilang. Sampai banyak Raja Surgawi dan Ke Tiangxuan yang bertarung bersama dipisahkan dengan jelas. Yao Yue Kong mencekik bilah bundar bulan berdarah, dan menyeret permaisuri ke sisi Kaisar Yuan Tian. Pada saat itu, Yao Yue Kong dan Qin Yichan berdiri berdampingan, dan yang terakhir menyeringai. Sekarang, apa menurutmu kami masih perlu melihatmu? Tawa kecil ini tidak nyaring, tetapi tampaknya menghancurkan gendang telinga para kaisar yang kuat dari semua pihak. Sekarang, apakah dia masih perlu menatap Yuan Tiandi? Tanda seru. Mungkin hanya sebentar, mungkin mereka tidak kalah dalam pertempuran ini, tetapi Yuan Tiandi sepertinya tidak kalah lebih banyak lagi. Yao Yue Kong tidak mati, Wen Qing tidak mengalami kecelakaan, Ke Tiangxuan tidak mati. Tidak ada sahabat yang dihancurkan dan dibunuh oleh Raja Dewa Yue Yin. Meskipun permaisuri terluka, ancaman nyata bagi hidupnya adalah hembusan pedang bundar bulan darah. Belum lagi Kaisar Yuan Tian, cederanya tidak akan lebih parah dari Qin Yichan. Tapi setidaknya pada saat ini, Qin Yichan berdiri dengan bangga di langit, menatap Kaisar Yuan Tian, menimbulkan tawa kecil ini. Dalam pertempuran ini, Kaisar Yuan Tian tidak menang, dan dia bahkan tidak kalah. Awalnya, mereka semua akan mati, dan jika Raja Dewa Bulan Yin turun dengan sukses, dia akan mampu menghancurkan semua variabel. Banyak kaisar melihat sosok ramping yang berdiri di langit bersama Kaisar Yuan Tian, terdiam untuk waktu yang lama, tetapi ekspresi mereka sangat indah. Pisau pencuri ini, tanpa diduga, bisa berbicara dan tertawa bersama Yuan Tiandi. Pertarungan ini sepertinya tidak mengalami luka fatal di kedua sisi, tapi tidak diragukan lagi luar biasa dan bahkan lebih berbahaya. Yang paling penting adalah dalam hal kekuatan, Qin Yichan, yang disebut oleh mereka sebagai anti pencuri beberapa saat yang lalu, berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Dan sungguh, orang yang menang adalah klan Kaisar Ke. Karena dalam pengaturan klan berhala, posisi klan Kaisar Ke bahkan lebih rendah daripada Kaisar Yuan Tian. Tapi sekarang, berdiri tegak. Meskipun akhir dari pertempuran ini tidak menghancurkan bumi, bahkan yang kuat di kedua sisi tidak terluka. Prosesnya benar-benar mengguncang bumi, dan akhirnya, tetapi sepertinya ada sedikit masalah. Namun, adegan duduk sejajar ini ditakdirkan untuk diingat oleh semua tamu hari ini, dan akan ada lamunan tak berujung di hati mereka. Berbicara tentang itu, ini adalah pertama kalinya klan Kaisar Ke bersaing dengan Kaisar Yuan Tian dalam arti sebenarnya. Di masa lalu, klan Kaisar Ke mungkin telah mengambil keuntungan dan bertempur dalam pertempuran yang menang. Tetapi Kaisar Yuan Tian tidak mengambil tindakan apapun secara pribadi. Dan kali ini adalah pertama kalinya Kaisar Yuan Tian mengambil inisiatif untuk menekan anti pencuri. Tetapi pada akhirnya, sulit bagi semua Raja Surgawi untuk berpikir bahwa itu adalah kebijaksanaan dan keagungan bela diri mereka yang telah won. Pertempuran ini ditakdirkan untuk dikenang oleh ribuan orang. Bulan cerah di langit berangsur-angsur menghilang. Tampaknya prestise kekaisaran, yang baru saja menghancurkan dunia, hanya membantu pernikahan besar ini. Langit masih sangat cerah, tapi wajah Fan Fan Star suram seperti tinta. Pisau pencuri. Pisau pencuri ini membalikkan segalanya. Dia tidak pernah mengalami kombinasi dari pencuri ini dan Hua Daoru. Dia tidak menyangka bahwa pertama kali kedua anti pencuri itu bekerja sama, ternyata digunakan untuk melanggar ayah dan ibunya. Permaisuri juga mengertakkan gigi, dan kedua sisi menyatukan prestise, tetapi itu tidak berarti bahwa keluhan barusan akan hilang. Sebaliknya, kali ini, dia dicabik-cabik lagi, dan dianiaya oleh pisau pencuri yang seharusnya adalah seekor semut. Raja-raja surgawi diam-diam menundukkan kepala, seolah-olah mereka sedang menginsafkan dosa, tetapi dosa itu sebenarnya tidak ada di dalam diri mereka. Dengan kekuatan mereka, mereka memang hanya bisa menghentikan raksasa dari kaisar yang luas. Terlebih lagi, menang atau kalah dari pertempuran ini tidak ada hubungannya dengan apa yang disebut raksasa kaisar ini. Dan itu tidak ada hubungannya dengan raja dan bangsawan surgawi ini. Hanya Kaisar Yuan Tian, murid kembar itu dingin dan kasar, memandang Qin Yichan. Pada saat ini, Kaisar Yuan Tian sedang dalam suasana hati yang rumit.
tetapi dia berpikir bahwa dia tidak bisa menyingkirkannya. Itu sebabnya dia tiba-tiba merasa pisau pencuri ini tampak seperti. Artinya, apa yang Anda miliki bukan hanya keberuntungan. Pertempuran ini tidak diragukan lagi adalah pertempuran untuk Qin Yichen menjadi terkenal. Kontrak surga adalah keberuntungan. Ini adalah kesempatan yang diberikan Huaxu padanya. Tanpa kontrak surgawi, akan mudah bagi Kaisar Yuan Tian untuk menamparnya dengan satu tangan. Tetapi seperti yang dikatakan Yuan Tiandi, tanpa keberuntungan, baik dia maupun pisau pencuri ini tidak bisa sampai di sana hari ini. Dan hanya dengan keberuntungan, mereka tidak bisa sampai di sana hari ini. Qin Yichen terdiam. Matanya yang seperti dewa yang tampak seperti bila juga menatap Kaisar Yuan Tian. Tetapi pada saat ini, alam semesta yang luas di matanya hanya di antara pikirannya. Leluhur Haoyi, apakah kamu sudah melihatnya? Kamu harus bisa melihatnya, karena kamu tahu bahwa aku akan seperti kamu. Bukan hanya aku bisa berpikir aku bisa melihatnya, tapi aku juga bisa melakukannya. Meja anggur di Lingdao telah dibalik, dan telah menjadi mabuk dan terhormat. Pada saat ini, kedua belah pihak sama rata. Baik yang kuat terluka, dan keduanya memiliki kepercayaan diri untuk membuat pihak lain cemburu. Tepat pada saat ini, saya melihat permaisuri Zia, yang meringkuk di belakang Kaisar Gambar Dewa, seolah-olah dia memiliki keberanian untuk berdiri dan berputar. Hei, saya tidak memberi Anda sambutan yang baik. Saya menyalahkan saya atas penerimaan yang buruk. Yang mulia, Kaisar Yue Kong, Anda semua tenang. Permaisuri Zia tersenyum, seolah-olah dia menanggung semua kesalahan di tubuhnya. Tapi saya tidak tahu apakah itu disengaja atau apa. Kali ini permintaan maafnya tidak dikirim ke Yuan Tiandi, tetapi membandingkan kedua sisi dengan keberadaan terkuat. Melihat bahwa Kaisar Yuan Tian tidak dapat dibujuk, Permaisuri Zia melangkah maju untuk memegang Yao Yue Kong. Dia sepertinya sangat akrab dengannya, dan dia bahkan tidak merasa bahwa yang pertama telah merusak pernikahan putrinya. Kaisar Yue Kong, tenanglah. Jadi, aku minta maaf. Zia membuatkan jubah kerajaan untukmu secara gratis. Bagaimana? Ketika Yao Yue Kong mendengar kata-kata itu, dia tersenyum dan mengangguk. Betapa memalukannya ini. Permaisuri Zia tampaknya telah memulihkan keindahannya yang biasa. Jangan malu. Lagi pula, pembuatannya gratis. Dan materialnya tidak bisa membiarkan klan saya menjungkir balikan. Bagaimanapun, yang Yao Yue Kong ingin bangun adalah jubah kekaisarannya, dan biayanya bisa dibayangkan. Permaisuri Zia dapat menghapus biaya pengambilan gambar, sama seperti alkemis itu gratis. Jika disimpulkan seperti ini, Qin Yichen hanya berpikir bahwa yang pertama cukup tulus. Tentunya hal ini juga melihat besarnya keuntungan alkimia dan terciptanya jubah kekaisaran, yang bisa dikatakan sebagai cara bertahan hidup klan Dewa Penenun untuk mempertahankan pusaka kaisar. Kaisar Yuan Tian menatap matanya, tetapi mendengus dingin dan meliriknya secara miring. Jubah kaisarnya adalah lai-lai, dan semua jenis dewa dan iblis masih membungkuk kepadanya dengan kagum, dan keagungan kaisar surgawinya masih ada di sana. Melihat ini, Permaisuri Zia tidak bisa menahan senyumnya membeku, dan Permaisuri tidak tahu apakah dia marah atau dibulatkan, dan dia melangkah maju dan berkata dengan kejam, karena Zia begitu murah hati, istana akan segera dibangun. Jubah kekaisaran. Kakak tidak. Hanya akan memberikan anti pencuri ini gratis, tapi menggunakan istanaku sebagai orang luar, kan?